saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu kata penting dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, juga dalam rumah tangga. Kata itu adalah cinta. Ketika orang sedang berpacaran, biasanya cintanya berapi-api, berkobar-kobar, minta ampun. Ya, tetapi dengan proses waktu ada kalanya kita menemukan bahwa pada rumah tangga yang sudah puluhan tahun bahkan memutuskan untuk berpisah. Mengapa itu bisa terjadi? Mari kita dengarkan firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan kepada saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang akan kami dengarkan sekarang. Tuhan, kami percaya kasih Tuhan meliputi kami, jamah hati seluruh jemaat, semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Kalau kami ada masalah dengan cinta kasih kami kepada pasangan kami, juga kepada Tuhan, hari ini dapat dibereskan sampai tuntas. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Kitab Wahyu, kitab yang terakhir, Kitab Wahyu, pasal 2, ayat yang ke-4 dan 5. Wahyu pasal 2, ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Saudara pemirsa, inilah yang saya katakan tadi, saudara sekalian. Ketika orang pacaran itu cintanya berapi-api, tapi dalam proses waktu, ya, ada orang ya bahkan sudah puluhan tahun menikah, memutuskan untuk bercerai, berpisah. Kenapa demikian? Itulah yang akan kita dengarkan sebentar proses ini.
Jemaat Efesus adalah jemaat yang didirikan, dilayani oleh Rasul Yohanes yang menyebutkan hal ini di sini. Jadi dia tahu betul bagaimana dulu ketika mereka, ingat itu, ya, dulu menjadi orang Kristen itu berisiko tinggi, taruhannya nyawa, ya. Tetapi orang di Efesus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan Rasul Yohanes juga disebut sebagai Rasul Kasih, karena begitu banyak menekankan hal kasih. Dan dia disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus. Saudara-saudara, perhatikan betul hal ini, saudara sekalian. Kenapa sampai demikian? Oke, mari kita melihat latar belakangnya. Dari Injil Matius pasal 24, Matius pasal 24 ayat 12. Matius pasal 4 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara pemirsa, sampai itu air menjadi beku dalam kulkas, saudara sekalian, dalam air yang sudah ambillah satu masukkan dalam plastik, air itu kemudian taruh di freezer, di kulkas, saudara sekalian. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Sudah buka, baru sudah taruh di situ, ya, baru setengah jam sudah buka, itu baru menjadi dingin, belum membeku. Ini firman Tuhan. Dalam terjemahan yang lain disebutkan memang, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dinginnya beku. Jadi beku itu juga ada prosesnya, saudara sekalian. Tidak langsung jadi. Mungkin perlu waktu, mungkin 12 jam sampai 24 jam baru itu menjadi es. Air yang tadi sudah ambil dan taruh dalam freezer kulkas. Saudara pemirsa, jadi sampai cintamu menjadi beku dan kemudian engkau tinggalkan, itu sebabnya adalah karena ada banyak masalah. Di sini disebutkan karena semakin bertambahnya kedurhakaan. Durhaka itu artinya kejahatan yang sedemikian rupa. Dalam rumah tangga misalnya, sudah tahu ada orang ketiga, ada perselingkuhan misalnya yang terjadi, maka kemudian orang tidak bisa lagi mengampuni pasangannya. Tetapi saudara dengar bahwa begitu banyak pasangan yang seperti Nabi Hosea, ya, berkali-kali itu istrinya yang bernama Gomer itu, saudara sekalian, jatuh lagi, diampuni, diambil lagi. Dan itu namanya kasih agape dari Tuhan. Dan buah Roh Kudus yang pertama ialah kasih agape. Kasih agape itu ialah jantungnya kasih itu ialah pengampunan. Oleh sebab itu di sini tadi ayat firman Tuhan tadi, mari kita kembali kepada Wahyu pasal 2 tadi, katanya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, ayat 5. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kembalilah kepada kasihmu yang semula. Jalannya ialah bertobat. Hari ini saya ingatkan kepada kita semua, saudara sekalian, untuk kita mulai menyadari kalau sudah mulai ada bibit itu dalam hati saudara sekalian, bibit dalam hati saudara sekalian mau meninggalkan gereja atau dalam rumah tangga sudah mulai terpikir untuk ya lebih baik berpisah saja daripada hidup terus bertengkar seperti ini. Mari kata kuncinya untuk kita ialah sekarang bertobat, kembali lagi kepada kasihmu yang semula. Ingat tadi es batu tadi hanya bisa menjadi cair kalau dia dipanaskan. Jadi hangatkan cintamu, hangatkan kasihmu, dan buat lagi menjadi cair dan menjadi dapat dipertahankan sampai akhir hidup kita.
Kata janji nikah apa? Sampai maut memisahkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tanamkan, tuliskan dalam hati kami masing-masing, supaya kami setia dalam rumah tangga sampai akhir, dan juga setia kepada Tuhan sampai kami pulang ke surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.